Halo, semangat pagi. Pagi, oke, yes, semangat. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita akan mulai dari mengcopy file. Ya, silakan kalian buka nanti di komputer kalian masing-masing, di dokumen ya, atau di komputer, lalu cari pertama hubungkan menggunakan kabel data, karena rata-rata komputer yang kalian pakai itu tidak ada wifi nya, jadi kita gunakan kabel data, lalu masuk ke dalam dari ponsel kalian, lalu pilih penyimpanan internal. Nah, di situ nanti kalian cari WhatsApp. Nah, ini WhatsApp, dan setelah itu cari media ya. Dari media cari WhatsApp dokumen. Nah, di sini kalian akan mendapatkan dokumen yang sudah kalian unduh, yaitu dokumen yang dari minggu kemarin yang sudah ibu berikan di WhatsApp ya. Oke, itu caranya ya untuk mendapatkannya. Baik, sekarang kita mulai. Nah, kalau punya info adanya di send karena ibu yang mengirim ya, jadi posisinya adanya di send. Perlu diketahui bahwa apa yang sudah ibu berikan contoh ini sudah sesuai dengan perubahan beberapa hal yang ada di sekolah kita, SMK 2 Ketinggian dengan SMK 2 Kasongan ya, terus beberapa lagi. Jadi hal ini sangat akan memudahkan kalian sendiri seperti itu ya, karena dari yang Katingan Hilir sudah diubah menjadi Kasongan semuanya. Baik, mari kita mulai dari cover ya. Pertama, laporan praktik ini sudah betul. Nah, ini kalian ganti ya nanti. Nah, yang incomplete tanda kuning silakan kalian ganti, sesuaikan. Ini sudah betul, lalu namanya ini yang kasih tanda kuning, silakan kalian ganti. Bidang studi, keahlian ini sudah benar. Kompetensi, nah kompetensi keahlian itu untuk sekarang berubah ya. Kalau desain pemodelan tetap, kalau dia multimedia menjadi desain komunikasi visual. Kalau TBSM menjadi TSM, teknik sepeda motor. Kalau K3R tetap K3R. Oke. Lalu ini sudah betul, halaman pengesahan. Masuk ke halaman pengesahan. Nah, ini sudah ibu ganti Kasongan 17 November 2022. Gunakan saja nomor ini, tanggal ini ya. Kemudian pembimbing PKL, pembimbing kalian di tempat PKL ya. Kemudian pembimbing sekolah sesuai dengan guru pembimbing yang mengantar kalian kemarin ya. Ini juga sesuaikan ya. Kalau yang ini sudah sesuai,
tidak perlu diganti. Lalu moto. Nah, moto ini silahkan kalian ganti. Sudah ada keterangan di situ, silahkan diganti ya. Ini bisa kalian buang ya, kalian buang saja. Kalian klik di kotaknya. Ya, delete. Seperti itu ya. Oke. Baik, kita lanjut kembali. Setelah moto, halaman berikutnya adalah kata pengantar. Nah, ini kalian sesuaikan ya. Selaku ketua kompetensi keahlian. Nah, ini silahkan diganti. Bila jurusan lain silahkan diganti. Kalau di PB tetap ibu ya. Nah, ini sesuaikan bagi yang kompetensi keahliannya berbeda. Kemudian ini jangan lupa CP apa, kantor desa atau apa ya. Kalau yang lain tidak perlu diubah ya. Samakan saja. Lalu daftar isi. Nah, ini ya, sejarah perusahaan atau kantor CP titik-titik. Artinya sesuaikan dengan CP di mana kalian berada. Kemudian lanjut dengan bab 3. Nah, masuk ke sini. Ini bisa saja berbeda ya, tergantung dari apa yang kalian kerjakan di sana. Misalkan tahapan menggambar pondasi gitu ya. Terus apalagi misalnya tambahannya ditambah ya, tinggal kalian copy di blok ini, copy, taruh di bawah, paste gitu ya. Seharusnya tidak hanya satu, bukan hanya pondasi gitu ya. Misalnya lagi tahapan menggambar pintu jendela, disesuaikan dengan apa yang kalian kerjakan di tempat PKL ya. Kalau jurusan lain misalnya di kafe, mengedit foto close up misalnya ya. Nah, di sini diganti, sesuaikan. Oke, itu hanya contoh ya. Lanjut kesimpulan dan yang lainnya sama. Ini jadi satu halaman ya, sama saran. Tapi kalau dia tidak bisa juga ya tidak masalah ya, di halaman berikutnya. Lalu di bab 1. Nah, ini ada keterangan silahkan diganti ya. Ini kalian klik di garisnya, kalian lihat gitu ya nanti. Nah, di bab 1 pendahuluan ada 1.1 latar belakang. Di paragraf 1 berisi tujuan SMK. Nah, silakan diganti, artinya ini hanya contoh ya. Silakan kalian mencari sendiri di Google tujuan SMK apa. Kemudian paragraf kedua, tujuan PKL apa. Nah, selanjutnya paragraf ketiga, tujuan PKL bagi saya. Artinya tidak semua anak itu sama. Bisa saja tujuan PKL bagi saya adalah mengenal dunia kerja dan belajar untuk beradaptasi terhadap beberapa kondisi atau situasi yang dialami di dalam dunia kerja sesungguhnya, contohnya ya, tergantung kalian sendiri. Lalu yang paragraf keempat, harapan secara pribadi dengan adanya PKL. Misalnya dengan adanya praktik kerja lapangan, saya mengharapkan
adanya ilmu pengetahuan baru yang saya dapat dari dunia usaha, dunia industri. Dengan pengetahuan tersebut, saya berharap saya bisa mengembangkan bekal atau ilmu yang telah saya peroleh dari dunia atau tempat saya bersekolah, atau dari SMK di mana saya bersekolah sekarang, ya. Itu contoh ya, silahkan kalian kembangkan, ya. Jadi yang tanda kuning tadinya itu bagian yang poin-poin pentingnya, bisa kalian ganti, ya. Lanjut pengertian PKL, ini pun bisa kalian ganti ya di halaman ini, silahkan kalian ganti atau sama pun tidak masalah ya. Kemudian ini di halaman berikutnya ada fungsi dan tujuan PKL. Fungsi PKL 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini ada 5 misalnya. Mendapatkan ilmu lain yang tidak saya dapatkan di sekolah seperti titik-titik. Nah, apa ilmu tersebut? Ya, misalkan cara membuat ukuran dengan lebih praktis menggunakan apa misalnya. Nah, silakan ditambahkan ya. Kemudian tujuan PKL. Nah, di poin 6 silahkan ditambahkan, atau di poin 1 dan 2 ini tidak sesuai, ya silahkan diganti. Ini institusi ya. Oke, ibu kasih kuning ya, supaya di tempat kalian bisa diganti katanya tadi salah ya. Kemudian selanjutnya masuk ke bab 2, latar belakang sejarah perusahaan. Tanda kuning artinya kalian sesuaikan dengan punya kalian ya. Misalkan CP bla 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 berdiri pada tahun titik-titik oleh siapa ya. Nah, apabila kalian diberikan akte notaris untuk yang CP oleh pihak perusahaan, nah di situ ada berdirinya tahun berapa, pemiliknya siapa, tahun berdirinya kapan, terletak di jalan apa, nama direkturnya siapa. Nah, itu sudah bisa kalian temui atau dapatkan di sana ya. Tinggal kalian masukkan ke dalam sini ya. Kemudian bergerak di bidang apa ya. Nah, jadi di sini bisa ruang lingkup pekerjaannya ada di mana, misalnya itu kalian tanyakan saja dengan diwawancara saja ya. Kalau tidak kalian peroleh dari akte notarisnya, silakan kalian bertanya. Oke, selanjutnya, nah sebelumnya ibu ada meminta kalian memoto tampak depan tempat PKL, gambar ruang kerja, gambar ruang bersama tempat PKL ya. Di mana saja kemarin, apakah di pantrinya atau ruang WC-nya kah, atau ruang tamunya ya, masukkan di sini ya. Kalau lebih dari satu ya tinggal di copy ya. Ini tinggal kalian tap saja ke bawah ya. Tap di keyboard lagi, tap di keyboard lagi untuk menambah kolom dari tabel yang sudah ada. Oke, contoh misalkan nih ibu masukkan satu gambar, misalkan ya ibu ambil gambar yang ada di gambar di WhatsApp yang kalian kirim contohnya ya. Karena kalian yang mengirim ke ibu, maka dia ada di media
image ya. Nah, kanan group by, pilih yang modify supaya muncul gambar-gambar yang terbaru ya. Ini copy gambar bersama karyawan tempat PKL. Nah, ini misalnya ya, silakan ditarik-tariknya di sini ya, tariknya di sini, jangan di tengah-tengah gini. Kalau tengah-tengah gini nanti hasilnya tidak proporsional ya, nariknya di ujung-ujungnya. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ya, gambar bersama karyawan, atau tambahan lagi tadi adalah gambar ruang bersama karyawan. Ya, entah pantry, entah WC tadi ya, entah ruang tamu ya, entah halaman parkir ya, silahkan saja ya. Maksudnya adalah menjelaskan secara singkat tentang perusahaan ini ya, gambaran bagaimana, seperti apa perusahaan ini ya. Ini penting untuk gambaran untuk siapa yang membaca ya, terutama adik tingkat kalian. Oke, lanjut masuk ke struktur organisasi. Di sini dikuningkan, artinya ini kalian sesuaikan struktur organisasi CP apa, kantor apa gitu ya. Kalau ada direktur silahkan ya, ini gue enter dulu ke bawah. Nah, misalkan seperti ini, ada direktur, biasanya ada administrasi ya, kemudian di bawah administrasi ada lagi yang namanya perencana, setelah itu ada pelaksana lapangan ya. Nah, kalau yang di kantor desa itu biasanya sudah terpampang di dinding ya, siapa dulu kepala desanya siapa, sekretaris desanya siapa, jadi itu kalian sesuaikan ya. Cara membuatnya, misalkan kita membuat baru, contoh nih ya, kalau membuat baru ya, ibu buat di bawahnya sebagai contoh insert ya, shapes, lalu buat kotak, blok ya, lalu di sini ada yang bisa kalian pakai ya, misalkan ini. Nah, tinggal kalian ketik di sini, klik kanan, lalu add text ya, tinggal kalian ketik kepala desa siapa, contoh ya. Lalu lanjut dengan menambahkan panah. Di sini ada panah ya, tarik gini. Oke, gini. Ya, kadang kalau panah itu tidak lurus ya, kalian bisa tekan shift. Ya. Silakan kalian ganti di sini untuk mengganti row-nya. Ya, jenis row-nya atau jenis tanda panah. Di sini untuk warnanya. Oke. Nah, bisa kalian coba ya. Untuk yang selanjutnya tinggal kalian klik aja ini, Ctrl C, terus Ctrl D, Ctrl V ya, atau Ctrl D saja. Nah, misalnya yang lebih cepat Ctrl D ya, klik Ctrl D. Ya, selanjutnya baru kalian tarik ke bawah seperti itu.
sama yang ini juga klik, harus dalam posisi terklik dulu ya, baru bisa Ctrl D, lalu Ctrl D, baru kalian bawa menggunakan tanda tambah ini, bawa ya, upayakan segaris dengan di atas ya. Kalau ini garisnya bagaimana Bu? Sama ya, sama shapes pakai ini ditarik dari sini. Gimana kalau misalkan tidak lurus? Pakai shift tadi ya, tekan shiftnya rendah. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau agak tebal. D. Oke, ya tidak Ibu selesaikan ya, hanya contoh, kalian bisa kembangkan sendiri. Baik, kita masuk ke bab 3, materi PKN ya. Silahkan diganti sesuai jurusan ya, ini bisa kalian buang seperti tadi ya, klik delete. Terus di sini ini sudah Ibu sesuaikan mulai dari bab 4 Juni, orientasi misalnya, atau misalkan kalian sudah mulai ada pekerjaan di sini, berarti orientasi dan apa ya, atau beda-beda berarti misalnya gini ya, orientasi satunya, terus satunya misalnya menggambar fondasi misalnya ya, kalian buat di sini ya. Lalu kalian blok, kalian pilih bullet and numbering, di sebelahnya number ya, bullet and numbering. Kalian pakai saja yang tanda ini, yang bulat atau yang lain bisa juga. Oke. Nah, untuk selanjutnya kan tinggal kalian enter ke bawah ya. Jadi ini sesuaikan dengan apa yang kalian tulis setiap hari ya, makanya ada di sini. Kalau dia sama misalkan ya sama ya, tidak usah ditulis ya. Misalnya hari 1 menggambar fondasi, 2 menggambar fondasi, ya berarti hanya satu saja menggambar fondasi gitu ya. Atau minggu ke 1 Juli misalnya menggambar fondasi masih ada fondasi yang sama, berarti penyelesaian fondasi begitu ya. Selanjutnya minggu selanjutnya, oke, sampai minggu ke-3 Oktober ya, kalian buat seperti itu. Lanjut. Nah, misalkan tadi contohnya yang kalian kerjakan adalah tahapan menggambar denah ya. Di sini sesuaikan mana yang dikuasai. Mana yang dikuasai bisa saja itu ada 2 ya. Misalkan menggambar fondasi tadi ya. Gambar yang digambar menggunakan AutoCAD apa? Gambar yang dimaksud adalah gambar fondasi batu kali misalnya. Dimulai dengan membuat apa? Dilanjutkan dengan membuat dimulai dengan membuat layer fondasi 1 dengan nama layer fondasi 1. Dilanjutkan dengan menggambar fondasi dan seterusnya. Oke, di sini. Nah, di bawahnya silakan kalian masukkan dengan cara tadi ya. Kalian ambil dari data kalian yang kalian ada buat di ini ya, di ini kalian ya. Kalau kalian foto berarti dia masuk ke dicim ya, dicim langsung di kamera dia. Nah, kalian copy saja dari situ ya. Contoh nih, gua ambil aja contoh sembarang ya.
Oke, misalnya salah satu nih, misalnya klik kanan. Nah, kembali ke sini, klik sini, paste di sini. Nah, seperti itu misalnya ya. Yang besar ukurannya ya tarik saja seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Misalkan K3R, tahapan membuat meja gitu ya. Atau nah, ini kalau K3R dia agak kompleks ya. Misalnya meja yang dikerjakan adalah meja kerja berukuran apa, dengan jenis kayu, sebutkan nama jenis kayunya, lanan kah, meranti atau apa. Terus meja biasanya ada balok juga ya, baloknya berukuran berapa. Kemudian alat yang digunakan selama pengerjaan apa saja, bahan lain selain kayu apa saja, misalnya amplas ya, atau bahan finishingnya apa ya. Tahapan pengerjaan yaitu dimulai dari apa dulu, mulai dari misalnya pemilihan bahan, terus pemotongan, pengetaman, dan seterusnya ya. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Selanjutnya di kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kalian simpulkan tentang apa yang kalian dapatkan saja ya. Nah, pertama, melalui kegiatan PKL ini saya mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan berikut. Misalnya melalui menggambar denah, menemukan cara yang lebih efektif sehingga lebih cepat selesai dan sebagainya ya. Saran kepada pihak sekolah ini bisa kalian ganti ya, tidak harus sama seperti ini, dan diharapkan walaupun misalkan dalam satu kelompok itu ada 2 orang, ingat ini tugas individu, artinya tidak boleh titik komanya sama ya. Kalau sama berarti kalian mengcopy paste ya punya temannya ya. Kemudian presentasinya nanti juga masing-masing. Nah, selanjutnya lampiran. Lampiran itu dia ada di bagian paling belakang ya. Oke, lampiran seharusnya daftar pusaka dulu ya, baru lampiran ya, maaf. Nah, ini ibu blok begini ya, ibu cut di sini, nanti kalian ikuti di atasnya lampiran. Klik, di enter ke bawah dulu, di paste di sini. Nah, daftar pustaka adalah berisi link-link ataupun buku jurnal atau apa saja yang menjadi bahan buat kalian untuk mengisi laporan ini ya. Bisa jadi tadi kalian dapatnya di www apa, http apa gitu ya, untuk menambahkan fungsi PKL, tujuan PKL, atau di latar belakang tadi ya, di sini ditambahkan ya linknya ya. Nah, lampiran itu di bawahnya daftar pustaka ya. Oke, silahkan kalian tambahkan di sini. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau ini kan ibu ini kan ya, contohnya seperti ini ya. Mau nambahkan di atasnya silahkan kalian klik saja, kemudian klik kanan, ada insert rows above di atasnya ya. Tinggal kalian tambahkan di sini foto blank atau kantor tempat PKL. Terus di bawah sini lagi klik kanan, blok dulu, klik kanan, insert, jadi insert rows above. Tinggal kalian tambahkan gambar. Oke. Selanjutnya juga seperti itu. Kalau yang di bawah kan tinggal kalian tap saja. Ya, baik. Demikian untuk hari ini penjelasan tentang laporan praktik. Silahkan kalian mulai kerjakan ya, nyicil, jangan tunggu mau ditarik baru kalian kerjakan.
Apa yang sudah kalian kerjakan kemarin langsung saja dimasukkan ke dalam laporan ya, supaya ingat dan supaya nanti tidak ada lagi alasan, Bu, gambarnya udah terhapus dari HP saya atau apa saja ya, alasannya tidak diterima. Oke, kalian harus mengupayakannya supaya hasil laporan kalian maksimal, karena itu juga masuk penilaian. Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat.